Oke, halo guys, apa kabar? Nah, di video kali ini saya akan menjawab sebuah pertanyaan yang udah masuk ke Instagram pribadi saya di @gdebp yang menanyakan, Pak Gede, gimana caranya saya bisa memulai bisnis online dari nol? Gimana caranya memulai bisnis online dari nol? So, dalam video ini saya akan sharing cara mulai bisnis online dari nol untuk kamu yang masih pemula. Jadi kalau misalnya udah expert, udah pernah punya 50 bisnis yang semuanya IPO dan pengen punya bisnis online ke 51 yang dipersiapkan buat IPO juga, mungkin ini sesuatu yang relevan tapi memang sudah pernah kamu lakukan berkali-kali. Tapi kalau misalnya kamu masih pemula, masih awam, masih belajar bisnis online, please nonton video ini sampai habis karena ini saya akan sharing gimana caranya kamu sebagai pebisnis online pemula itu bisa mencetak closing. Bisa mencetak closing, bisa jualan. Nah, saya punya beberapa video yang mungkin kamu bisa nonton sebelum video ini, yaitu bagaimana yang pertama kamu harus bisa membangun personal brandingmu dulu. Ini jadi ada building blocknya ya. Pertama harus bisa bangun personal branding dulu supaya bisa mendatangkan calon customer. Dan kamu harus tahu bahwa orang itu tidak beli barang atau jasamu, tapi orang beli dirimu sebetulnya, dan orang beli karena mereka percaya pada dirimu. So penting banget bangun personal branding dan kamu dipandang sebagai seorang expert di bidang yang kamu bisniskan. Itu yang pertama. Yang kedua, kamu harus belajar juga bagaimana caranya bisa mendatangkan orang supaya jadi followersmu, jadi subscribersmu, mendatangkan audience. Dan ini juga saya pernah share di video sebelumnya. Please cek dulu deh video-video saya sebelumnya sebelum membahas tentang closing. Nah, setelah mendatangkan para followers, yang berikutnya adalah bagaimana caranya kamu bisa mengubah followersmu itu menjadi hot prospect. Saya sempat sharing juga, saya sempat ajarin juga gimana caranya mengubah para followers menjadi hot prospect, menjadi orang-orang yang udah siap beli. Ibaratnya kalau punya kolam ikan, itu ikannya udah besar, udah pada lapar, siap dipancing. Nah, dalam video ini saya akan share gimana cara mancingnya, gimana cara closingnya, gimana cara nyetak omsetnya, dan gimana caranya supaya omsetnya ini sustainable, ada terus. Seperti itu. Jadi kamu harus paham ini. Misalnya kamu punya kolam ikan, atau kamu punya media sosial, anggaplah Instagram ya, atau Instagram pribadi, atau Instagram bisnismu, yang memang digunakan untuk bisnis, untuk jualan gitu ya. Oke, lalu kemudian kamu udah punya followers banyak, followers yang tertarget. Anggaplah, saya nggak ngomong banyak itu 1 juta, 100 ribu, enggak ya, itu oke, mungkin nanti kamu akan sampai ke sana, tapi saya nggak ngomong itu di sini. Banyak itu mungkin 500, 1000, syukur-syukur. Punya 10.000, oh itu mantep banget. Jadi kalau kamu udah punya followers misalnya 5.000 orang, tapi kamu nggak bisa mencetak 50 juta gitu ya dari bisnismu, ada yang salah berarti dengan caramu mengelola media sosial. Seperti itu. Jadi penting banget nonton video ini sampai habis supaya kamu mendapatkan informasinya itu benar-benar utuh. Dan kalau perlu, kamu nonton juga beberapa video sebelumnya yang saya udah share. Ada 3 video kalau nggak salah yang relevan dengan topik ini, yang menjadi building block dari apa yang saya akan share sekarang. Bagaimana caranya kamu bisa memiliki bisnis online dari nol. Dari nol bisnis online-nya. Sekarang gini, kamu udah punya followers yang siap membeli. Sekarang permasalahan tinggal gimana caranya beli, kan gitu aja. Gimana caranya biar mereka beli. Yang kamu harus lakukan adalah meng-closing sales-nya, meng-closing kepada orang-orang yang udah siap beli. Gimana cara closingnya? Cara closing itu ada beberapa cara. Cara pertama, cara yang paling instan, dan ini bisa berhasil, mungkin 1 dari 100 akan membeli dengan cara ini. Jadi kalau kamu punya followers 1000 misalnya, kalau misalnya nggak 10 orang yang beli dengan cara ini, ada yang salah dengan followersmu gitu ya. Atau ada yang salah dengan caramu mengelola followersmu. Gimana caranya? Langsung kasih nomor rekening. Langsung kasih nomor rekening. Gini misalnya, kamu udah punya followers di Instagram nih ya, kamu udah punya followers. Lalu kemudian kamu bikin story misalnya. Kamu bikin story, yang pertama adalah misalnya kamu edukasi dulu nih, kamu berikan edukasi dulu tentang satu permasalahan yang ada, lalu kemudian bagaimana produkmu bisa menjadi solusinya. Lalu kemudian di story berikutnya, kamu sharing beberapa orang yang mungkin udah pernah pakai produkmu. Kalau belum punya pelanggan, it's okay. Orang yang pernah pakai produk sejenis.
yang pernah memakai produk sejenis, testimoninya seperti apa, resultnya seperti apa, lalu kemudian berikutnya kamu tawarin kalau Anda juga menginginkan hasil yang sama seperti mereka yang udah menggunakan. Kalau kamu belum punya 10.000 followers di Instagram, ya berarti kamu belum bisa belum bisa masukin link ya, setahu saya ya. Anggaplah kamu followers 5.000 nih. Apa yang bisa kamu lakukan? DM saya. Kalau kamu ingin mendapatkan hasil yang sama seperti orang-orang yang sudah mendapatkan hasil sebelumnya, DM saya. Ketika mereka DM, itu artinya ini adalah orang-orang yang ingin membeli barangmu, yang ingin mendapatkan hasil yang sama seperti orang-orang yang sudah menggunakan produk sejenis. Oke? Mereka pengen beli, apa yang terjadi? Langsung kasih nomor rekening. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Sejelek-jeleknya, at least ya, 1 dari 100 akan transfer. Tergantung barangmu semahal apa juga sih. Ya oke, anggaplah barangmu misalnya 300.000 up to 1 juta, mungkin sampai dengan 2 juta masih bisa ya, tergantung bagaimana caramu mengelola customersmu ya. Up to 2 juta menurut saya masih bisa. Dengan closing rate 1%. Dengan asumsi ini adalah orang-orang yang ingin beli. Atau opsi berikutnya yang bisa kamu lakukan adalah gini. Misalnya saya kasih contoh kasus aja ya, biar gampang biar gampang dibayangkan ya. Misalnya kamu ingin jualan susu fitness. Susu fitness. Kamu bikin tuh story itu misalnya dijelasin. Tahu nggak sih orang tuh supaya bodinya cepat besar dan lemaknya cepat habis, kamu tuh perlu melakukan yang namanya defisit kalori. Di saat yang sama perlu protein yang banyak. Nah, defisit kalori bisa dilakukan dengan cara puasa misalnya, atau misalnya dengan jalan lebih aktif, jalan kaki 10.000 langkah sehari. Dan di saat yang sama kamu juga perlu selain defisit kalori, kamu juga perlu banyakin protein, misalnya 2 gram per 1 kilogram berat badan misalnya. Nah, dengan mengkonsumsi susu ini, kamu bisa mendapatkan protein sekian banyak, dan ini orang yang udah make dan ini hasilnya. Dilihatin tuh. Lalu story berikutnya, kamu tanya, bagi yang berminat, masukin nomor handphone. Percaya sama saya, akan ada orang yang masukin nomor handphone di sana. Kenapa? Karena orang-orang yang follow kamu itu adalah orang-orang yang memang sudah berminat. Ya, kalau kamu belum ngerti apa yang saya omongin, please nonton video-video saya sebelumnya atau lihat di playlist ini deh. Saya masukin di playlist ini. Di playlist ini saya masukin, kamu bisa nonton videonya. Tadi kamu akan ngerti apa yang saya maksud dengan kamu udah punya followers yang sesuai dengan target market. Nanti orang-orang akan masukin nomor handphonenya. Kamu bisa follow up. Kalau mereka nggak mau masukin nomor handphonenya, tanya aja mau atau tidak, yes atau no, bikin polling kayak gitu. Yang jawabannya yes, langsung di follow up, langsung di closing. Langsung di closing. Nanti akan ada yang tidak menjawab, akan ada yang tidak respon, akan ada yang bilang, oh saya nggak tahu, akan ada yang ngeblok kamu, it's okay. Saya udah bilang, 1 dari 100 akan beli. Minimal 1 dari 100 akan beli. Kalau mau cara yang lebih sustainable lagi, cara yang lebih lebih tinggi lagi tingkat closingnya, itu bisa kamu lakukan dengan cara yang lebih pelan lagi. Misalnya ajak ngobrol dulu, tanya dulu apa kendalanya, apa kesulitannya, konsultasi dulu, dan bagaimana kamu bisa membantu menyelesaikan permasalahan mereka. Dan akhirnya apa? Ketika mereka udah siap beli, kamu closing juga dengan cara kasih nomor rekening. Kalau kamu udah kasih nomor rekening dan mereka belum beli, apa yang kamu lakukan? Ya follow up lagi. It's okay. Apa yang menjadi kendala, kenapa belum dibeli, apa yang bisa saya bantu? Ingat loh, kamu nih ngomong ke orang-orang yang udah mau beli, yang udah siap beli, ini hot prospectmu. So it's okay to sell to them. Jangan sell di awal-awal. Kamu udah sharing, kamu udah melakukan personal branding, kamu udah lakukan sharing dulu baru selling, kamu udah ubah mereka jadi hot prospect. Sekarang hot prospectmu udah siap buat kamu jualin. Mudah-mudahan apa yang saya share bermanfaat, dan di sini kamu akan bisa bangun bisnis online dari nol. Dan kalau kamu rasa video ini bermanfaat, jangan lupa like video ini, share video ini kepada teman-temanmu yang ingin punya bisnis online tapi mereka bingung gimana caranya. Dan yang paling penting, subscribe YouTube channel ini karena saya akan banyak banget sharing tentang strategi untuk kamu bisa punya bisnis online dari nol meskipun kamu adalah seorang pemula.